Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-172 sampai 174. Ayat yang ke-172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadaka rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna ang taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabb-Mu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb-Mu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Rabb. Ayat yang ke-173. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Rabb sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan-perbuatan yang sesat dahulu? Tafsir ayat 172 sampai dengan 173. Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Rabb-Mu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, yakni Dia mengeluarkan keturunan mereka dari sulbi mereka dan menjadikan mereka beranak pinak dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan ketika Dia mengeluarkan dari perut ibu mereka dan sulbi bapak mereka, wa asyhadu ala anfusihim alastu birabbikum. Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb-Mu? Yakni membuat mereka mengakui rububiyahnya dengan fitrah yang Dia berikan kepada mereka, bahwa mereka mengakui bahwa Dia adalah Rabb, pencipta dan pemilik mereka. Mereka pun menjawab, ya kami mengakui itu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfitrahkan manusia di atas agama yang lurus dan benar. Semua manusia difitrahkan di atas itu. Akan tetapi fitrah bisa saja dirubah dan diganti oleh perkara-perkara yang menyusup kepada akal dari akidah-akidah yang rusak. Oleh karena itu, qalu bala syahidna ang taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Rabb. Yakni kami mengujimu sehingga kamu mengakui apa yang bersemayam di dalam jiwamu bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb-Mu. Karena bisa saja pada hari kiamat kamu mengingkari itu dan tidak mengakuinya sedikit pun. Dan kamu mengklaim bahwa hujah Allah belum tegak atasmu dan kamu pun tidak mempunyai ilmu tentangnya.
justru kamu lalai dan teledor darinya. Pada hari ini hujahmu telah terputus, dan yang tegak hanyalah hujah Allah yang kuat atasmu. Atau bisa jadi kamu berdalih dengan hujah yang lain. Kamu mengatakan, innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Rob sejak dahulu. Sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka kami mengikuti jejak mereka dan menelusuri kebatilan mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Allah telah menyelamatkan di dalam jiwamu sesuatu yang menunjukkanmu bahwa apa yang dilakukan oleh nenek moyangmu adalah batil. Dan bahwa kebenaran adalah apa yang dibawa oleh para rasul. Ini menandingi apa yang dipegang oleh nenek moyangmu dan mengunggulinya. Benar, terkadang ada pendapat dan pemikiran nenek moyang yang sesat, yang diyakini sebagai kebenaran. Hal itu tidak lain karena dia berpaling dari hujah-hujah Allah, keterangan-keterangan, dan tanda-tanda kebesarannya yang terdapat di alam raya atau yang ada pada diri. Berpalingnya dia dari hal itu dan kecenderungannya kepada apa yang diucapkan oleh orang-orang yang menyimpang bisa membawa kepada keadaan di mana dia lebih mementingkan kebatilan di atas kebenaran. Inilah yang benar dalam menafsirkan ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa ini terjadi pada hari di mana Allah mengambil perjanjian kepada keturunan Adam ketika dia mengeluarkan mereka dari sulbinya dan Allah menuntut mereka bersaksi atas diri mereka, lalu mereka bersaksi dengan itu. Lalu dia berhujah atas mereka dengan apa yang diperintahkannya kepada mereka pada waktu itu atas kezoliman mereka dalam kekufuran dan pengingkaran mereka di dunia dan di akhirat. Akan tetapi dalam ayat tersebut tidak terdapat petunjuk ke arah ini. Tidak pula ada korelasi dan tidak pula sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala. Dan realita pun membuktikan itu. Karena perjanjian ini yang mereka katakan bahwa ini terjadi manakala Allah mengeluarkan keturunan Adam dari sulbinya ketika mereka masih di alam seperti atom. Tidak seorang pun yang menyinggungnya dan terlintas di benak Bani Adam. Bagaimana Allah berhujah kepada mereka dengan sesuatu di mana mereka tidak memiliki berita tentangnya, tidak memiliki wujud dan bekas. Ayat ke-174, wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Tafsir ayat ke-174, oleh karena itu, karena perkara ini jelas dan nyata, maka Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati liqaumi wa la'allahum yarji'un. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran, kepada apa yang Allah titipkan kepada fitrah mereka dan kepada perjanjian Allah. Hal mana itu membuat mereka tidak melakukan perbuatan buruk. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.